Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Hari ini di pembelajaran bahasa Indonesia, tema 3, subtema 4, kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud. Hujan misalnya terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat juga karena ada garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Semua itu adalah karena kebesaran Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi semua yang terjadi di bumi dan di langit, itu semua atas kebesaran Allah dan karunia Allah untuk kita. Untuk dapat mensyukurinya, kita harus mempelajarinya. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, tentang pembuatan garam. Ternyata dalam pembuatan garam itu banyak keajaiban loh. Nah, proses pembuatan garam diawali dengan petani garam yang mengambil air laut. Setelah diambil, air laut ini diletakkan di petak ladang garam untuk dijemur. Nah, proses penjemurannya cukup lama untuk menguapkan seluruh air laut. Nah, dari air laut yang menguap tersisa kristal-kristal garam. Proses pengkristalan ini cukup lama, setiap hari ditambah air laut yang baru, sehingga kristal garam yang terbentuk menjadi sangat banyak. Setelah 210 hari, kristal garam yang terkumpul kemudian dipanen. Setelah dipanen, dibawa ke pabrik garam untuk ditambah dengan yodium. Sehingga kita sekarang dapat mengkonsumsi garam yang beryodium. Masya Allah ya. Nah, di dalam proses pembuatan garam tadi terdapat proses perubahan wujud apa ya? Ya, betul. Terjadi proses penguapan. Air lautnya menguap, menyisakan kristal garam. Hebat teman-teman. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan gulali. Gulali itu dibuat dengan mencampurkan gula dengan air. Boleh juga ditambah dengan pewarna. Lalu dipanaskan sampai gulanya meleleh dan airnya menyusut. Setelah airnya menyusut dan mengental, didinginkan terlebih dahulu. Lalu teman-teman dapat membentuknya menjadi bentuk yang teman-teman inginkan. Nah, proses perubahan wujud apa yang terjadi saat kita membuat gulali? Ya, betul sekali. Tadi kita melelehkan gulanya terlebih dahulu. Nah, setelah gula meleleh ada proses pencairan, lalu gula yang sudah dingin dapat kita bentuk lagi menjadi keras lagi. Ada proses pembekuan. Jadi setelah dicairkan lalu dibekukan lagi. Ada dua proses di situ ya teman-teman. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang proses terjadinya embun. Embun terjadi saat uap air bertemu dengan udara dingin. Lalu uap airnya menjadi tetesan-tetesan air yang kita sebut sebagai embun. Nah, proses perubahan wujud apa yang terjadi? Ya, betul, terjadi pengembunan, yaitu perubahan gas menjadi cair. Nah, ternyata terjadi keajaiban loh di Pegunungan Dieng. Embun-embun saat itu mengkristal atau membeku. Itu terjadi karena udara yang sangat-sangat dingin di sana. Di sini terjadinya berarti prosesnya mengkristal ya, karena uap udaranya berubah menjadi kristal es. Terinspirasi dari embun, ada Pak Rat dan Pak Daljono membuat syair tentang embun. Pak Rat membuat syair berjudul Embun Pagi, sedangkan Pak Daljono membuat syair berjudul Embun. Teman-teman bisa membacanya di buku. Nah, lalu silakan teman-teman menemukan kata baru dari syair-syair tersebut. Pilah menjadi 3 bagian. Nah, ada bagian yang sama. Nanti teman-teman artikan kata baru tersebut ya. Teman-teman dapat mencarinya di kamus. Selanjutnya kita akan belajar tentang terjadinya hujan. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang membahas tentang hujan di surat Az-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit
menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan nanti. Proses terjadinya hujan yaitu diawali dari menguapnya air yang ada di permukaan bumi. Bisa air laut, bisa air danau, air sungai, dan lain-lain. Karena terkena panas matahari. Air yang menguap itu lalu berkumpul menjadi awan. Awan-awan yang terkena angin, lalu saat sudah penuh, sudah jenuh, maka awan itu akan turun menjadi hujan. Dan itu adalah rahmat dari Allah untuk seluruh bumi. Nah, di proses hujan ini terdapat perubahan wujud apa saja ya? Ya, betul. Jadi yang pertama terjadi penguapan dari air menjadi udara atau uap air. Lalu kemudian terjadi perubahan lagi dari uap air menjadi air yang berupa hujan. Terakhir, kita akan belajar tentang pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Nah, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, penyebabnya apa? Pemanasan global disebabkan oleh banyaknya asap-asap atau polusi. Bisa dari kendaraan, bisa dari asap-asap pabrik, dan juga ditambah lagi dengan musnahnya hutan-hutan kita. Sehingga suhu di permukaan bumi itu terus meningkat. Nah, akibatnya apa saat terjadi pemanasan global secara terus-menerus? Yang paling fatal adalah cairnya permukaan es yang ada di kutub bumi. Kalau itu terjadi, maka daratan dan pulau-pulau akan tenggelam. Nah, bagaimana dengan nasib manusia dan makhluk-makhluk yang lain kalau daratannya tenggelam, kan? Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mencegah dan mengurangi pemanasan global. Caranya misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang agak dekat. Lalu juga kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kita rawat tanaman sehingga dapat menurunkan suhu bumi dan menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Demikian ya teman-teman, semoga kita dapat mensyukuri semuanya dan dapat menjaganya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.